Halo, I'm Sandy Karman. I'm a graphic designer slash poster artist. Passionnya sih dimulai waktu itu dari semenjak tahun terakhir kuliah. Dan gak tahu kenapa waktu itu drawn with poster culture di Eropa. Dan terus mulai sebagai hobi, mulai menggeluti sendiri gitu. Dan lama-lama dari one exhibition to another. Pertama ikut beberapa eksibisi di Asia, terus baru mulai ke Eropa. Waktu kita masih muda tuh kita lebih mencari pengakuan gitu istilahnya. Setelah berhasil lolos di tingkat internasional, lama-lama jadi terbiasa untuk berkarya poster. Mostly people know me as a poster artist, graphic designer, graphic artist. My values is pretty simple sih ya, lebih ke do what your heart tells you to do sih, lebih ke is it really what you like? Apakah you do it karena it what really heart tells you to do atau enggak gitu. Dan setelah kamu melakukan what you do ya, you have to hold what makes you do it from the start gitu. Dan sometimes along the way itu kita suka lupa gitu kalau kita udah melakukannya cukup lama. Kadang-kadang kita suka lupa apa tujuan kita dari awal gitu. Sustainability kan sebagai subjek sebenarnya udah berlangsung lumayan lama. Tapi I wasn't really paying attention to any of those stuff until beberapa tahun belakangan ini. Sampai itu sampai it really affects my life and my surroundings and my environment. Sustainability is bukan cuma suatu gagasan, tapi menurut saya itu sustainability is more like a way of life, kebiasaan, way of thinking dan gaya hidup. Need lots of work. Ya, butuh kerja keras untuk memperbaikinya. Worries, alarming. Yang ketiga, hopeful. Jadi walaupun banyak red flag yang kita lihat, ya kita sebagai manusia ya kita hanya bisa berharap, dan kita dari harapan itu kita do something to make it work. Sustainability is a win-win solution for the earth and for our ideas. Saya namain at my disposal. Kenapa at my disposal? Waktu Mei tahun 2020, waktu itu in the start of the pandemic, ada satu artikel di New York Times Magazine mengenai kebiasaan karantina di seluruh dunia. Salah satu narasumber dari Afrika Selatan, dia bilang, I have to make use of what is at my disposal. Artinya yang mereka biasa berpergian, keluar untuk melakukan sesuatu, mereka harus memanfaatkan apa yang ada di rumah mereka masing-masing dan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Make use of what is at my disposal itu kemudian menjadi satu konsep di benak saya. Challenge-nya itu adalah warna. Karena kita itu eksperimen bagaimana bulan itu kita print. Dan challenging-nya adalah kalibrasi warna. Dan bagaimana tingkat penyerapan warna tintanya itu mempengaruhi hasil desainnya. Bagaimana kalau satu window blind di print dan terus bagian sininya itu dibordir gitu. Jadi dia menggabungkan antara tinta dan bordiran gitu. Fun-nya adalah kita bisa itu hasilnya ya sesuatu hasil yang nyata gitu. Yang saya sangat excited untuk pakai ini sebagai tes laptop gitu. The fun partnya selain kita eksperimen dan menghasilkan satu karya upcycle, dan funnya adalah yang bisa menggunakan ini sendiri gitu. Uplifting dan of course sustainability, dan ketiga collaboration. Terutama banget saya harap karya ini bisa benar-benar memberdayakan limbah-limbah dari sisa produksi window blind ini. Ya semoga masyarakat suka gitu. Penting banget karena bukan cuma sebuah gagasan, tapi waste management itu merupakan bagaimana cara kita
pola pikir kita dalam gaya hidup juga gitu. Karena waste management itu adalah satu ide yang bisa melahirkan ide-ide baru. I think the role of industry is very important karena role the industry itu sebagai istilahnya sebagai yang menjadi payungnya, di mana dia menyediakan sumber dari leftover material itu gitu. Dan dari industri itu kita bekerja sama dengan seniman, desainer, dan orang-orang kreatif untuk kita cari cara nih bagaimana kita memanfaatkan limbah ini gitu. Jadi ya the industry itself itu adalah sepayung yang menyediakan bahan bakunya. Semoga Volt sustainable, berkembang terus sampai ke tahun-tahun berikutnya, karena kan limbah itu akan selalu ada, akan terus ada, dan semakin banyak limbah juga semakin banyak karya-karya yang bisa dihasilkan. Dan kalau mau lihat karyanya, silahkan datang ke The Breeze BSD di Kumulo. Karyanya ini tempatnya di sini.